Pemirsa, tak sedikit kasus yang diusut ketika sudah terlanjur viral. Istilah no viral no justice pun akhirnya menggema di media sosial. Salah satu contoh kasusnya adalah sosok bernama Sandi, seorang damkar Depok yang mengeluhkan banyaknya alat pemadam kebakaran yang rusak dan tidak memadai. Akankah penelusuran kasus ke depannya harus berbasis viral terlebih dahulu? Bagaimana pemerintah dan instansi terkait harus menangani fenomena ini? Kita akan berdiskusi langsung bersama dengan Indra Zamarzuki selaku anggota Ombudsman RI. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Mbak, selamat pagi. Iya, Pak Indra, ini sudah menggema sekali di media sosial ya. No viral, no justice. Bagaimana pandangan Ombudsman melihat fenomena ini? Ya, istilah no viral no justice sebenarnya sudah lama ya. Awalnya memang ketika dimulai tahun-tahun lalu lah, ketika orang-orang tuh sudah mulai dalam tahap yang enough lah, cukup ya. Ketika mereka menahan dan segala macam untuk menyampaikan keluhannya. Nah ini sebenarnya kalau kita melihat masalah yang terkait dengan damkar di Depok, ini nanti memperlihatkan bahwa sistem pengaduan internal atau whistleblower system di internal pemerintahan Depok ini tidak berjalan dengan baik. Buktinya apa? Buktinya ketika mereka sudah menyampaikan segala hal tapi tidak ditanggapi, maka akhirnya apa yang terjadi? Kemuakan mungkin, gitu ya. Ada batas kesabaran mereka untuk akhirnya mereka harus bersuara keluar. Nah ini yang maksudnya kami sayangkan bahwa tidak adanya jalur pengaduan internal yang segera cepat menanggapi semua laporan-laporan. Nah inilah memang salah satu standar pelayanan publik di mana seharusnya setiap saluran pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah itu memiliki saluran pengaduan dan penanganan pelaporan. Ini yang penting, Mbak. Nah, Pak Indra, dengan caranya Sandi ini ya memviralkan video dengan room tour, memperlihatkan sebagian alat-alat sudah tidak berfungsi dengan baik, sampai bahkan kemarin dia memadamkan api di gereja ini tidak bisa maksimal begitu ya. Apakah cara-cara viral ini sah-sah saja sebenarnya? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah sah atau tidak gitu ya, memang ada beberapa hal yang mengatakan bahwa ini melanggar etika, melanggar kesopanan. Namun kami akan melihat lagi akar permasalahannya karena apa? Karena keluhan ini tidak ditanggapi. Ini ya kembali lagi, akar permasalahannya adalah tidak ditanggapinya keluhan, laporan. Ini baru petugas, belum masyarakat banyak juga yang mengalami hal seperti ini. Namun dari selebih daripada masalah ini sebetulnya, ini akan memperlihatkan bahwa sistem bukan hanya masalah pelaporan, kontrol, masalah evaluasi ini tidak berjalan dengan baik di Kota Depok. Ini yang kami lihat di sini. Bayangkan suatu unit pemadam kebakaran hanya memiliki peralatan seadanya. Ini sudah di bawah standar keselamatan. Ini yang memang sangat memprihatinkan untuk saya. Jadi kembali lagi keseriusan pemerintah daerah gitu ya. Ini di semua lini lah. Ini harus tetap selalu menerapkan adalah satu standar pelayanan mereka. Karena apapun juga tugas dari pemerintah daerah adalah melayani masyarakat. Itu tugasnya. Oke. Nah, Pak Indra, ini kan setelah videonya viral, akhirnya ditanggapi juga ya oleh Wakil Wali Kota Depok dan tanggapannya ini malah tersinggung karena mengatakan bahwa seharusnya internal tidak dikeluarkan ke eksternal begitu ya. Nah, bagaimana nih menurut Pak Indra respons dari Pemda yang malah menyudutkan si pihak yang mengadukan ini? Nah ini yang buat saya kelihatan tuh kurang bijak ya. Sebagai kepala daerah yang entah wakil wali kota, dia adalah pembina gitu kan. Sebagai orang tua, ini ada anak. Jadi kita harus melihat ini pada suatu ini, pada anak yang mengeluh gitu kan. Tidak dilakukan pembinaan yang keras, tapi cukup mengingatkan, bukan ada sanksi. Saya berharap bahwa pemanggilan ini adalah hanya masalah untuk melakukan diskusi, pembinaan, tapi bukan merupakan sanksi. Karena apapun juga yang dilakukan ini sebetulnya adalah tujuannya baik. Tinggal hanya bagaimana seorang tua memberi pengertian, pemahaman, penjelasan kepada si anak. Ini yang penting sebetulnya. Bukan pemanggilan untuk sanksi ya buat saya. Oke, nah nanti bagaimana cara Ombudsman untuk mengawal kasus ini sampai nanti akhirnya sudah ditemukan titik terang dan juga Pemda akan membantu Damkar dari Depok sendiri agar bisa bekerja secara maksimal? Ya, saya waktu itu sempat bertemu dengan yang bersangkutan dan saya meminta untuk
karena memang secara itu harus melakukan pelaporan yang jelas, maka kami meminta kepada pihak mereka, jadi Sandi dan kawan-kawan ini untuk segera membuat laporan resmi sehingga kami juga dapat mengeluarkan surat tugas untuk melihat kondisi sebetulnya lebih dalam apa yang terjadi, bagaimana kondisinya sih, dan apa yang harus dilakukan ke depannya. Ini yang kami harapkan sudah ada laporan yang masuk. Tapi apapun juga hal ini sudah menjadi perhatian di kami dan kami juga masih sedang mengumpulkan informasi dari luar. Karena itu kami berharap dari internal juga bisa mengadukan langsung kepada Ombudsman sehingga Ombudsman akan bisa lebih mendapatkan gambaran atau data yang lengkap mengenai kejadian ini. Oke, berarti sedang dikawal ya Pak Indra untuk kasus ini. Nah, kita akan melihat cakupan yang lebih besar nih Pak Indra. Melihat bagaimana saat ini juga lagi viral adalah penyebutan nama sosok T di balik adanya pengoperasian judi online. Nah, ketika sudah ada penyebutan sosok T, barulah polisi, presiden ini terkaget-kaget dan juga melakukan penelusuran. Nah, bagaimana seharusnya pemerintah pusat menanggapi ataupun bagaimana ya cara menjalankanlah tugasnya ini untuk menindak yang seperti ini, yang viral-viral seperti ini, agar tidak harus ada orang dulu yang menyebutkan sesuatu baru ditindak seperti itu. Nah, apapun juga lah ya, terlepas sebutan itu ya, balik lagi adalah bagaimana saluran pengaduan, lalu penerimaan dan penanganan pengaduan itu yang penting dalam salah satu standar pelayanan publik. Karena apapun juga masyarakat ketika menyampaikan sesuatu keluhan, dia bukan hanya berharap hanya didengar, tapi mereka mengharapkan ada tindak lanjut. Syukur-syukur ada penyelesaian. Karena itu semua ya pengaduan itu harusnya bisa ditanggapi dan diberikan penjelasan yang cukup bagi si pelapor. Ini masalahnya gitu ya. Kalau sampai yang kasus yang tadi sudah online, saya sendiri nggak tahu ya karena itu kan sudah saya melihat bahwa itu lebih pada ada nada politisnya buat saya gitu ya, buat saya. Karena itu buat saya adalah apapun juga setiap pengaduan harusnya ditanggapi, diberikan penjelasan, pemahaman kepada si pelapor sehingga mereka juga memahami. Karena apapun juga pengaduan kadang-kadang tidak bisa sekaligus ketika diterima langsung bisa diselesaikan. Ada proses yang harus dilakukan dan itu juga si pelapor berhak untuk mengetahui prosesnya sepanjang memang itu tidak wajib dirahasiakan secara hukum. Baik Pak Indra, kita nantikan juga bagaimana gerakan dari Pemda maupun pusat ya untuk menangani aduan internal supaya tidak ada lagi kasus viral dulu baru ditangani ke depannya. Terima kasih Pak Indra Zamarzuki selaku anggota Ombudsman RI sudah berbagi insight bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Pak Indra. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.